Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, di malam ini kita di malam yang sejuk, yang semoga bisa sejukkan diri dengan ilmu dan pula sejukkan hati dengan terus menambah keimanan. Yang kita akan lanjutkan seputar tauhid, yang dimana bahasanya tentang tujuan hidup seorang muslim. Yang pasti orang yang belajar Quran dan Sunnah pasti tahu bagaimana puncak tujuan sasaran yang dilakukan seorang muslim, yang diwujudkan dirinya di antara manusia tentunya adalah ibadah ya gitu. Jadi tujuan kita itu adalah ibadah ya. Tujuan manusia dan jin ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ya. Tidak lain jin dan manusia itu diciptakan kecuali beribadah ya. Maka tidak ada jalan untuk membebaskan ibadah ini dari setiap aib yang mengotorinya kecuali dengan mengetahui tauhid ya. Karena itu ketika kita ingin ibadah kita benar, pertama-tama syarat yang harus dipenuhi itu adalah keikhlasan. Dan keikhlasan itu adalah kita mengetahui tauhid, diantaranya kita bagaimana caranya beribadah dengan benar. Tentunya kalau masalah kaifiat sudah pada tahu ya. Tapi masalah hati ya terkadang terbolak-balik ya. Sehingga perlu yang namanya terus menuntut ilmu agar bisa meningkatkan keikhlasan ya gitu. Apalagi di dalam perkara niat itu, di zaman sekarang itu kan sedang bergemingnya medsos, inginnya viral dan bagaimana gitu ya. Jadi kadang mudah terombang-ambing niat itu. Nah inilah yang patut kita sadari. Yang pertama, ilmu tentang tauhid dulu ya gitu. Tata cara mungkin kita sudah paham tata cara sunnahnya itu ya. Dari awal takbiratul ihram sampai salam tuh ya sudah hafal tuh ya gitu. Atau tentang saum Ramadan sudah hafal. Atau tentang zakat sudah hafal tuh ya. Tentu itu juga ilmu yang penting tuh ya. Sangat penting karena terkadang kita juga salah menerapkan juga ya gitu. Salah menerapkan bagaimana cara takbiratul ihram yang benar ya, cara ruku sujud yang benar, tumakninahnya bagaimana kan, itu juga kadang diantara kita masih banyak yang salah menerapkan ya, salah dalam gerakan, bahkan ya bacaan gitu ya masih tertukar gitu ya, tertukar antara ha yang kecil dengan ha yang besar gitu. At-tahiyatulillah kadang at-tahiyatulillah gitu kan gitu. Nah itu juga perlu juga ya, belajar fikih itu ya. Terus fikih di sholat ya, fikih adzan dan iqamah itu juga. Terkadang kita terlalu cepat untuk iqamah ya gitu. Yang lain kadang menunggu 5 menit, kita kadang ya sudah 2 menit 3 menit udah komat lagi gitu kan gitu. Nah itu juga harus dipelajari ya, tentang fikih itu ya. Atau tentang zakat ya, kadang kita yang bingung itu bagiannya arahnya kemana, berapa persennya, itu yang kadang masih bingung ya gitu.
Tentang saum Ramadan juga kadang bagaimana mementaskan saum kita agar diterima oleh Allah itu juga masih belum gitu ya. Nah makanya nanti harus lebih dikembangkan juga ya fikih itu ya gitu, lebih dikembangkan. Dan juga perkara yang lebih utama juga yaitu tauhid ya, akidah. Dan setiap saat itu ya, yang namanya perkara akidah itu ketika didakwahkan pasti akan menemui banyak rintangan dan hambatannya gitu. Bahkan mungkin aplikasi daripada apa yang dia sampaikan itu kadang masih terhambat ya. Ujiannya kadang ya dari diri sendiri, kadang dari orang lain juga, yang tentunya kadang kita lalai gitu kan, karena orang lain kadang dia mengajak pada dunia, sedangkan kita konsentrasinya akhirat ya, walaupun tidak lupa dunia tentunya untuk mencari penghidupannya gitu, hanya prioritasnya kemana gitu ya gitu. Itu yang kadang kita terlalu mengesampingkan akhirat ya, karena adanya ego, kepentingan, atau kita kadang seolah-olah sibuk gitu ya, padahal tidak demikian ya, gitu. Nah, itu rintangan di kadang ya diri sendiri juga pas lagi jenuh-jenuhnya gitu kan ya, itu terasa juga lah gitu. Nah setiap dakwah itu pasti ada rintangannya ya, sebagaimana sabda Nabi Sallallahu. Bahkan itu para nabi itu yang paling berat ya ujiannya ya. Asyadun nasi balaan al-anbiya'u summal amsal fal amsal. Orang yang paling keras cobaannya adalah para nabi ya. Kemudian yang paling menyerupai mereka, lalu yang menyerupainya lagi. Jadi itu paling berat tuh ya dakwahnya di zaman Nabi ya. Para sahabat, para ulama terdahulu itu berat dakwahnya itu. Ya. Ya. Ya, digoda kadang kita hujan atau apa gitu. Ya. Para nabi kan ada yang sampai dibeset itu kan, ada yang sampai dibunuh gitu kan. Iya. Ya, sahabat ada yang disiksa gitu kan. Iya, sedangkan kita rintangan dakwah itu nggak ada apa-apanya. Nah, dikatakan di sini hadis yang barusan tuh ya. Al-amsal summal amsal adalah orang-orang yang soleh ya, yang mengikuti jalan para nabi dalam berdakwah kepada Allah, menyeru kepada tauhid seperti yang mereka lakukan ya, memurnikan ibadah hanya kepadanya dan menyingkirkan berbagai macam kesyirikan ya. Mereka menghadapi gangguan dan cobaan yang dihadapi para panutannya, yaitu nabi, para nabi. Nah, karena itulah para dai yang menjauhi jalan yang sulit ini dan penuh rintangan ini ya. Sebab tentunya seorang dai yang meniti jalan itu akan menghadapi ya terdekatnya malah ya gitu. Bisa jadi ayahnya, ibunya, saudara-saudaranya itu kan menolak dakwahnya gitu kan gitu. Jadi bukan orang sekitar, justru malah di keluarga sendiri gitu. Itu rintangan dia gitu. Ya sebagaimana misalnya seseorang berhijrah gitu ya dari jalan yang dulunya maksiat ke jalan ketaatan gitu ya.
ketika di keluarga yang dia kurang paham agama, pasti itu rintangan pertama itu keluarga itu gitu. Orang yang terdekat. Iya, ya orang terdekat itu. Ayah, istri, Iya. anaknya, pamannya. Ada yang dia itu teman saya itu ya, yang dia itu hijrah gitu kan, ayahnya kemudian keluarganya itu kan suka di jalan kesyirikan tuh ya gitu, suka berbagai macam amal kesyirikan dilakukan gitu ya. Dia hijrah dengan ya di jalan sunnah itu ya. Itu justru yang ngatain itu justru keluarganya sendiri gitu ya gitu. Asalnya dia menegur orang tuanya bagaimana gitu kan, ya awal hijrah kan ya kurang adab dan bagaimana ya itu wajar gitu ya gitu. Pasti itu akan ada lah gitu rintangan tersendiri lah gitu. Dan tiada lain ya memang kita harus memulainya gitu ya, memulai dakwah tauhid ini gitu. Soalnya dalam pendalaman tentang tauhid itu jarang Iya. yang daripada kita istilahnya merasa seolah-olah kalau seandainya secara pribadi saya butuh akan kajian-kajian seperti masalah tauhid itu jarang. Iya. Iya, jarang. Karena mahal lagi sebenarnya lah kalau seandainya orang tahu faedahnya atau manfaatnya dalam peribadatan, tahu benar kemanfaatannya itu dalam ibadahnya mahal itu. Bahkan bisa jadi menghadapi masyarakat sampai dijauhi ya, disakiti dan sebagainya, itu memang rintangan dakwah itu ya. Tapi tetap harus memulai ya. Dakwah itu ya harus tahan banting gitu ya, ketegasan gitu ya. Ya harus bisa gitu ya gitu. Iya itulah. Soalnya contohnya dari dulunya para nabi juga dilempari, dihina, dicaci, dicerca yang macam-macam, orang yang katanya orang gelo, orang apa ya, tidak ya. Jadi ya luar biasa, dan memang itulah pasangannya sebagai seorang mubalik, orang pendai itu. Karena itu Islam tentunya mempunyai beberapa cabang dan bagian ya. Maka titik berat pada masalah yang penting yaitu diantaranya yang pertama itu adalah tauhid ya. Yang pertama kali dakwah harus diprioritaskan adalah dakwah penataan akidah ya. Caranya menyuruh memurnikan ibadah kepada Allah semata ya. Dan melarang menyekutukan sesuatu kepadanya ya. Jadi ibadah kepada Allah ya. Ya sebagaimana la ilaha illallah itu kan, la ilahanya itu nafi ya, meniadakan segala sekutu bagi Allah ya. Illallah, kemudian dia isbatkan ya, dia tetapkan hanya Allah yang patut diibadahi. Nah itu kalau dia paham makna la ilaha illallah ya, yang dikatakan cuma sekedar dibaca diulang kali, beribu-ribu kali dibaca gitu ya gitu. Tapi hasilnya tidak memaknai pada hati itu. Mengenalkan kepada Iya. goib sih soalnya yang bisa dibuktikan untuk sekarang itu secara perkenalan kepada yang goib, maha goib. Nah disinilah bagaimana cara dakwah Nabi dan para sahabat itu. Yang pertama itu tauhidnya ya, memurnikan ibadah kepada Allah. Kemudian mereka diperintah untuk mendirikan sholat ya, berzakat ya, dan juga berbagai kewajiban ya. Dan meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan yaitu. Firman Allah, walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan an i'budullah wajtanibut tagut. Dan sesungguhnya kami telah mengutus rasul pada tiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah saja ya. Dan jauhilah tagut ya, atau berbagai macam kesyirikan ya. Dijauhi ya. Itu adalah dakwahnya para nabi ya gitu.
senantiasa mereka menyuruh untuk bertauhid ya, hanya beribadah kepada Allah saja dan meninggalkan sembahan pada togut-togut atau maksudnya berbagai macam kesyirikan ya. Dalam surah An-Nahl ayat 36. Di ayat yang lainnya surat Al-Anbiya ayat 25, wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaih annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada ilah selain aku, tidak ada ilah yang berhak disembah selain aku. Maka sembahlah oleh kalian akan aku ya. Nah itu diantaranya bagaimana setiap rasul juga mendakwakan tauhid ya. Dan juga di dalam sirah nabawiyah ya, dan cara yang diterapkan beliau terkandung keteladanan yang baik serta manhaj atau metode yang sempurna ya. Hingga beberapa tahun beliau hanya menyeru manusia dakwah tauhid, mencegah syirikan ya, sebelum menyuruh tentunya sholat ya, zakat, saum, haji gitu ya gitu. Termasuk juga nantinya melarang riba, zina dan pencurian dan membunuh jiwa tanpa alasan yang benar ya. Nah itu. Jadi dasar yang paling pokok adalah mewujudkan ibadah bagi Allah saja ya. Sebagaimana tadi surat Az-Zariyat ayat 56 itu ya. Nah itulah bagaimana tujuan hidup seorang muslim ya. Dan jalan hidup seorang muslim itu adalah tauhid ya. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Katakanlah, inilah jalan agamaku, aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak engkau kepada Allah dengan hujah yang nyata ya. Jadi dakwah ila Allah ya, maksudnya tauhid ya. Maha suci Allah dan aku tidak termasuk orang-orang yang syirik. Surat Yusuf ayat 108. Nah itu bagaimana tujuan hidup seorang muslim ya. Nanti kita jelaskan ini di kesempatan berikutnya untuk lanjutannya ya. Barakallahu fikum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa hab lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aku qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.